apalagi tadi ada tren korupsi yang masih tinggi. Sekarang muncul juga pinjol, bukan pinjol itu judi online. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mbah Kuat dalam konten kita yang kesekian kalinya di sebuah tempat yang mungkin teman-teman belum pernah lihat. Ini adalah salah satu gedung di MA Nurul Ummah Kota Gede. Ini ruang perpusnya. Kalau biasanya di warung kopi, ini kita cari tempat baru ya, karena ya suasananya masih tahun baru Islam. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas tentang buku ya, tentang pendidikan ya. Meskipun ya saya sebenarnya kurang etis lah kalau berbicara tentang pendidikan, tetapi menurut saya karena sekarang adalah musimnya ya, penerimaan siswa baru, penerimaan mahasiswa baru, atau juga teman-teman santri di berbagai pondok di Indonesia tahun ini atau bulan-bulan ini juga akan memasuki dunia baru. Tentu menurut saya relevan untuk kita bahas ya. Nah, ini bukunya adalah judulnya namanya Kapita Selekta Pendidikan Islam ya. Jadi ini adalah mengulas tentang peta atau gambaran tentang pendidikan Islam di Indonesia ya. Kelihatannya atau bukan kelihatannya, ini sudah saya baca, ini adalah nanti mengulas tentang bagaimana sih pola-pola pendidikan Islam itu di Indonesia yang harus dipahami oleh teman-teman atau kita semua. Pendidikan di Indonesia tanpa diembel-embeli Islam itu sudah ada sejak dulu, baik sejak masa Hindu-Buddha, masa Islam apalagi, atau nanti masa kolonial. Biasanya para pakar itu atau dalam konteks sejarah itu pendidikan itu ya paling menonjol itu dimulai sejak masa kolonial ya. Kolonial itu, saya ulangi kembali, kolonial itu adalah masa Belanda. Jadi dulu ketika masa Belanda itu pemerintah kolonial Belanda mencetuskan apa yang disebut dengan politik etis ya, itu menelurkan tiga, ada edukasi, ada migrasi, ada irigasi. Sebenarnya migrasi dan irigasi itu juga berdampak pada pola kehidupan masyarakat kala itu. Misalnya nanti ada sistem tanam paksa, nanti migrasi itu ada namanya kerja rodi, ataupun nanti program-program kolonial ke luar negeri. Misalnya kita mengenal ada di Amerika sana ada namanya Suriname, itu kan mayoritas penduduknya itu orang Jawa, bahkan dalam satu sumber dikatakan orang Jawa Tengah. Itu juga bagian dari politik etis, tetapi nanti yang paling ya menurut bahasa kita ya berdampak signifikan itu adalah yang pendidikan. Meskipun yang harus dipahami juga, pendidikan pada masa kolonial itu didasarkan pada strata sosial masyarakatnya, jadi nggak bisa. Makanya ketika kemarin saya membahas Ibu Kartini itu, beliau untung karena beliau anak bupati, jadi sekolahnya lebih mudah. Makanya sebenarnya kalau sekarang kita lihat zaman sekarang, nanti dalam sistem pendidikan kita ada namanya zonasi, kadang ada perbedaan perlakuan, itu sebenarnya itu memang warisan kolonial. Artinya di hari-hari ini pun kita harus kembali sedikit membaca sejarah bagaimana dulu itu pendidikan di Indonesia. Karena ya tadi ternyata yaitu warisan kolonial tidak bisa kita tinggal begitu saja gitu. Nah, beberapa buku ini yang menurut saya penting adalah ini nanti dikategorikan dalam tadi embel-embel namanya
pendidikan Islam ya. Nanti apalagi di tahun apalagi menjelang Orde Baru, ketika zaman Orde Baru itu pendidikannya memang di sini ditulis atau diulas bagaimana memang dipisah gitu ya. Jadi ada namanya pendidikan sekolah yang itu kadang disebut sekolah umum, ada pendidikan madrasah. Padahal nanti ada madrasah itu sebelum terjadi namanya pemisahan istilah itu sebenarnya madrasah itu juga lembaga khusus ya. Artinya lembaga itu hanya misalnya ada namanya di pesantren itu namanya madin atau madrasah diniyah. Itu sebelum ada pemisahan istilah itu sebenarnya madrasah itu sudah lebih dulu ada, yaitu di pesantren. Kemudian nanti ada madrasah yang diistilahkan menginduk di bawah Depak kalau dulu, kalau sekarang ya Kemenak gitu. Jadi sebenarnya beberapa istilah-istilah dalam kebijakan pendidikan itu sebenarnya hanya penamaan, tidak jauh berbeda gitu. Terus nanti juga kurikulumnya juga berbeda ya, sehingga nanti menyebabkan beberapa hal gitu. Tetapi di dalam buku ini diulas beberapa hal-hal menurut saya yang penting ya. Ya tadi kurikulum jelas ya. Ini terus, nah ini nanti bukunya ini isinya adalah berupa tulisan ya, tulisan kayak esai atau artikel oleh beberapa pakar ya. Biasanya ini mestinya adalah pakar pendidikan ya. Itu adalah bagaimana menganalisis beberapa tentang tren-tren yang itu mewarnai problem, lebih cenderungnya problem dalam pendidikan kita ya. Di sini misalnya ada namanya tawuran pelajar, nanti ada narkoba, atau nanti ada juga penganiayaan. Kalau sekarang itu ya bullying, itu memang ada dalam beberapa kasus-kasus yang menurut saya itu adalah menjadi bukan masalah yang harus kita cegah. Maksudnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana agar masalah-masalah seperti itu tidak menjadi kendala dalam pengembangan pendidikan Islam. Apalagi hari-hari ini kita tentu masih ingat banyak beberapa kasus, misalnya kemarin ada kasus yang baru itu di Klaten, itu ada acara ulang tahun terus karena dirayakan terus guyon-guyon malah menimbulkan korban jiwa. Terus kita juga masih melihat tingginya angka korupsi di Indonesia. Terus kemarin beberapa kasus-kasus yang juga viral beberapa hari ini itu adalah bagian dari jangan-jangan memang ada yang salah dengan pendidikan kita ya. Termasuk di sini itu juga dibahas tentang pembaharuan pesantren. Jadi memang dalam Sikdiknas itu pesantren tidak disebut secara signifikan, sehingga ada pola pikir yang mengatakan bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang terpisah, bukan bagian dari pendidikan Islam. Padahal makanya kemudian undang-undang pesantren yang lahir 2019 yang lalu itu menurut saya adalah suatu prestasi lah ya, bahwa pesantren sudah lebih diberi ruang gitu. Jadi tidak hanya sekolah, tidak hanya madrasah yang itu bernaung di Depak atau Kemenak, tetapi sekarang setelah undang-undang itu lahir adalah itu pesantren itu juga diakui oleh negara ya. Sehingga buku ini menurut saya bagus untuk dibaca oleh kita yang itu adalah peduli dengan pendidikan. Dan yang harus menurut saya penting lagi adalah bagaimana agar supaya itu masyarakat kita itu berpikir bahwa masalah pendidikan itu bukan masalah
yang harus kita serahkan kepada hanya kepada sekolah, hanya kepada masyarakat, tetapi kepada pendidikan keluarga. Di sini juga nanti teman-teman bisa membaca bagaimana keluarga itu juga menjadi solusi bagi namanya pendidikan. Jadi secara gampangnya suatu kasus, suatu pendidikan anak itu ketika dari keluarga itu sudah bagus, sudah kuat, sudah memiliki dasar-dasar yang baik, tentu ketika di sekolah nanti di dunia kerja saya kira tetap tidak akan mengalami perubahan yang lebih atau yang signifikan, artinya memiliki modal dasar gitu. Di sini juga nanti diulas dengan baik di buku ini. Jadi nanti teman-teman bisa membaca buku ini ya. Gitu. Terus di buku ini juga tadi diulas kenapa terjadi pemisahan, yaitu karena nanti di dalam buku ini ditulis ada namanya SKB. SKB itu surat keputusan bersama, yaitu 3 menteri. Ini SKB ini lahir pada masa Orde Baru gitu, sehingga memang di masa Orde Baru itu pendidikan itu memang sudah sedemikian rupa ditata agar supaya dipisah gitu. Ada namanya pemisahan gitu, sehingga sampai hari ini pun kita kalau mengamati secara seksama bisa masih, sehingga pola pikir kita masih wah ini sekolah di sekolah umum, wah ini sekolah di MAN misalnya, ini sekolah di pesantren. Itu kadang-kadang kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai warga masih terkontaminasi itu, jadi merasa beda gitu. Padahal sebenarnya tergantung manajemennya juga gitu. Termasuk di sini nanti bagaimana pengaruh media massa, apalagi sekarang kita mengalami zaman medsos gitu. Tentu tantangan pendidikannya lebih berat gitu. Tetapi yang saya tertarik adalah ini di bagian terakhir di buku ini. Ada tulisan yang menurut saya ini sebelum kesimpulan ini, di sini ada tulisan peranan pendidikan yang Islami menghadapi tantangan masa depan gitu. Tantangan masa depan itu tentu ini adalah butuh analisis yang tajam ya. Maksudnya apa tantangan masa depan? Kalau di buku ini hanya diulas tentang lunturnya nilai-nilai religi ya. Maksudnya cara gampangnya mungkin jadi orang beriman itu di Indonesia kalau menurut buku ini berkurang gitu ya. Apalagi tadi ada tren korupsi yang masih tinggi, sekarang muncul juga pinjol judi online. Nah, juga masih ada KDRT, banyak sekali. Itu menurut buku ini salah satu masalahnya adalah karena ini misalnya di sini ditulis kebutaan dimensi-dimensi spiritual. Jadi kita dalam buku ini digambarkan manusia pada fase ini mengalami kegersangan dan kebutaan dalam dimensi-dimensi spiritual. Jadi kurang lah gitu pemahaman terhadap agamanya, atau bukan kurang, atau kurang mendalami gitu. Makanya perlu pendidikan itu, atau khususnya pendidikan Islam itu harus mampu tetap relevan dengan hari ini, tetapi juga harus tanpa kehilangan roh yang itu berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, termasuk nanti toleransi, nanti ada namanya penanaman akhlak, atau mungkin ada namanya semangat etos kerja gitu kan menurut saya orang Islam itu ya sudah banyak teorinya tapi bingung cara ngelakoninnya gitu. Ada an-nadhafatu minal iman, tapi nyatanya kita buang sampah masih sembarangan. Kita juga diajari wal asri demi waktu, tapi rapat atau janjian gitu molor juga gitu. Itu itu. Sehingga masyarakatnya
menurut saya ya itu. Jadi pendidikan Islam itu bukan hanya dibebankan kepada lembaga-lembaga seperti sekolah, seperti madrasah, pondok pesantren, tetapi kita sebagai masyarakat juga harus bagaimana saling bersinergi untuk sama-sama membangun atau menghasilkan wajah-wajah dunia pendidikan yang lebih bermakna gitu. Saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan di buku ini ya. Buku ini ya tadi isinya ya artikel-artikel gitu ya. Tapi ada juga tinjauan sejarahnya tadi. Tapi ini saya lihat hanya sampai masa kolonial hingga masa Orde Baru. Terus tadi ada bagaimana tantangan-tantangan atau kendala-kendala dalam yang mewarnai pendidikan kita belakangan ini gitu. Mungkin itu ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil satu kesimpulan gitu. Sekian dari saya, tetap semangat.